Bahasa, Ibu Dr. Ive Emeliana beserta Ibu Sekretaris Departemen, Ibu Rika Febrianti, kepada Ketua Panitia P4 tahun ini Ibu Dr. Frida Unsia MPD, dan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ingin menyapa Ibu Clea Putri Yusaini dari Departemen Psikologi. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Ibu. Selamat datang di FIB. Dan juga kepada tim pengabdian masyarakat Mindful Education, terima kasih, dan rekan-rekan mahasiswa P4 semua yang saya banggakan. Suatu kehormatan hari ini kami dari tim Mas Mindful Education bisa dapat kesempatan untuk mengadakan acara ini dengan mengusung tema psikologi mindfulness dalam dunia pendidikan. Ya. Mungkin bagi para mahasiswa P4 sangat nervous ya mau ngajar pertama kali ya. Selalu ada yang pertama ya untuk segala hal, bahkan dosen-dosen yang juga ada di sini juga punya pengalaman pertama kali mengajar seperti apa. Tapi seringkali kita terfokus pada persiapan secara fisik ya, mungkin itu penampilan atau materi media pembelajaran ya, yang disiapkan sebaik mungkin. Seringkali kita lupa menyiapkan mental gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, semua materi dan media pembelajaran sebagus apapun yang kita siapkan tentunya akan kurang berdampak positif atau maksimal ya ketika anak-anak didik kita sakit atau menderita mentalnya. Nah, harapannya hari ini kita akan mendapatkan materi terkait psikologi mindfulness dapat menjadi bekal untuk kita semua lebih siap mengajar ya, baik secara personal maupun profesional. Saya rasa teman-teman mahasiswa juga aware akan berita-berita terkait kasus-kasus yang terkait kesehatan mental dalam dunia pendidikan ya, baik secara nasional maupun internasional, seperti penembakan di sekolah atau kemarin yang di Temanggung, Jawa Tengah, seorang siswa nekat membakar sekolahnya ya, karena dirundung oleh teman-teman dan gurunya. Ya saya rasa solusi terkait masalah-masalah kesehatan mental ini seharusnya dapat penanganan yang serius ya dalam program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Ya, pada kesempatan ini juga saya mau mengajak rekan-rekan mahasiswa menjadi bagian dari agen perubahan ya, untuk kita lebih memilih untuk menyebar kebaikan dan menghentikan kekerasan serta perundungan khususnya dalam dunia pendidikan. Tadi sudah dibagikan pin ya, nanti bisa dipakai atau boleh ditaruh di tas mungkin sebagai pengingat untuk mendukung Stabullying Campaign ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik. Ya, sepertinya tujuan kami ke sini mulia loh kan ya. Mulia, dan biar Anda nanti tidak terlibat dalam kasus apapun ketika mengajar di sekolah. Ya, kadang-kadang kita kan emosi nggak terkontrol ya. Oke, ketika berhubungan dengan anak kecil SMP yang masih hiperaktif, dulu ngerjakan, melawan, ya Allah, ya saya sendiri sudah merasakan ya dulu. Jadi oke, baik, terima kasih Bu Airin atas sambutannya. Sekarang kita akan menuju ke materi utama. Ya, saya akan mengundang Ibu Cleo, tapi sebelumnya mohon izin untuk membacakan CV dari Ibu Cleo. Jika tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak sayang, gak akan ngerti-ngerti, ya kan? Jadi kita bisa ngerti kalau kita sayang. Ya, jadi saya bacakan dulu ya. Oke. Saya sayang nggak? Ya, sayang ya. Oke, ya. Baik. Baik, saya bacakan dulu CV beliau. Ibu Clea Putri Yusaini, MSI, MPSI, PhD Psikolog, adalah anggota Asosiasi Ilmu Psikologi, ya, Washington DC, dan seorang psikolog klinis dengan keahlian dalam intervensi berbasis mindfulness.
beliau menerima gelar sarjana di bidang psikologi Agustus 2021 maaf itu ya. Ini mindfulness sepertinya saya ya. Oke, sampai Februari 2005. Dan beliau mendapatkan gelar magister ya sebagai master ya, magister psikologi klinis juga di tahun 2005 sampai 2007. Kok terusan ya Bu? Terusan ya 2005 sampai 2007. Terusan. Dari Universitas Indonesia dan keduanya sebagai lulusan terbaik. Iya. Baik, selanjutnya setelah menyelesaikan gelar PhD-nya dari School of Psychology University of Nottingham ya, September 2010 dan 2013. Oh, itu sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu ya di sini. Bukan Bu, pengalaman. Jadi, beliau diangkat sebagai ketua program studi Magister Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dari April 2014 sampai 2017. Kemudian beliau sebagai Kepala Departemen Psikologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Indonesia sampai tahun 2021. Jadi beliau sangat banyak, dan ketika saya baca CV yang lain, Scopus indeksnya banyak sekali. Kalau tidak salah 14 ribu. Ya banyak sekali. Dan saya terheran bagaimana ya. Saya banyak ya. Jadi mari kita dengarkan materi dari Ibu Cleo Putri Yesaini agar kita tetap menjaga kita tetap waras ya, dan juga tetap menjadi guru yang baik dan bertahan ya. Yang penting itu bertahan ya. Kalian dididik untuk bertahan, bukan untuk mengakhiri hidup lo ya. Awas lo ya. Jadi kita dengarkan materi dari beliau. Kami undang Ibu Cleo, dipersilakan. Mungkin kita Bu Cleo, kami berikan waktu sekitar 30 menit ke depan. Jadi teman-teman silakan. Ya, terima kasih Pak Sepuluh. Sebenarnya tadi yang Bapak sampaikan itu sudah kayaknya 3/4 materi saya itu terkait dengan cara menjaga kewarasan gitu ya. Sebenarnya saya ucapkan juga terima kasih kepada jajaran pimpinan dan dosen dari FIB, terutama dari Departemen Pendidikan. Terus khususnya ada Pak Hasbullah tadi ya, ini dosen favorit ya, betul? Beserta Bu Airin favorit juga? Iya, dan rekan-rekan dosen lain dari tim Mindful Education. Nah, izin berdiri ya Bapak. Saya kenal dengan Bu Airin pertama kali ini juga lewat program Mindful Education. Jadi tahun lalu diminta untuk mengisi, tadi sudah sempat ditunjukkan juga videonya gitu ya teman-teman, terkait dengan cara untuk memanage relasi kita dengan waktu gitu. Jadi mindfulness ini rasanya teman-teman juga sudah sering kali mendengar, terutama di era medsos sekarang ini. Kalau misalnya di browsing di Instagram atau di TikTok itu ada banyak banget kemudian muncul tentang mindfulness, tapi memang sangat sedikit yang kemudian secara spesifik concern di bidang edukasi gitu, di bidang pendidikan. Nah, ini Bu Airin dan rombongannya ini satu di antara yang sedikit itu, jadi kasih apresiasi dulu. Tadi Bapak sudah ngomong mengenai masalah kesehatan mental ya, teman-teman tahu nggak kalau bahkan sebelum pandemi pun WHO sudah mendata gitu ya, bahwa jumlah orang yang mengalami gangguan mental depresi di seluruh dunia ini itu lebih dari 260 juta. Jadi bisa dibayangkan betapa rentannya kita sebagai manusia itu juga, bukan tidak mungkin juga satu titik dalam kehidupan kita itu juga akan mengalami depresi gitu, atau bahkan pernah gitu. Tapi mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan acara hari ini itu tidak dialaminya ketika P4 gitu ya teman-teman. Tadi kalau diminta untuk menjelaskan mengenai cara untuk menjaga agar tetap waras gitu, saya
mental. Jadi mempertanyakan kewarasan diri sendiri itu langkah pertama sebetulnya untuk kemudian masuk ke program P4 ini. Di media sosial sudah beberapa tahun terakhir ini tuh ada istilah yang sangat viral juga yang dinamai sebagai overthinking gitu ya. Jadi sedikit-sedikit waduh overthinking banget nih menghadapi apapun itulah kayak gitu, kaitan dengan entah ada yang overthinking karena tugas dari Pak Hasbulat. Tapi tadi sempat ada videonya ya, kalau memberi tugas terlalu banyak itu masuk ke dalam tapi bukan ya, sebetulnya bukan sesederhana itu gitu, karena kalau bullying itu memang ada intensi untuk menyakiti gitu, sedangkan kalau diberi banyak tugas itu kan bukan intensinya, bukan untuk menyakiti. Nah, biasanya kalau tugas sudah mulai kebanyakan gitu ya, terus mungkin di sini juga banyak yang anak kos, kiriman dari orang tua mungkin terlambat gitu kan, deadline tugas semakin menumpuk, lalu kemudian pacar juga semakin hari semakin rewel gitu ya, kayak gitu, teman satu kos juga kayaknya kurang pengertian dan seterusnya, itu kemudian bisa menjadi salah satu alasan apa yang disebut sebagai overthinking. Tapi istilah overthinking itu sendiri itu merupakan istilah yang ngawur ya sebenarnya, karena proses berpikir yang kita punya itu secara default atau secara bawaan pabrik itu tuh memang tidak akan pernah bisa diam memang. Jadi kita badannya kan pada di sini, tapi pikirannya sudah kemana nih? Ke sekolah, nanti waduh belum programnya, belum ACC, ini P4 maunya sekalian skripsi, tapi kok tadi diumumkan dan macam-macam seperti itu gitu ya. Dan itu bukan overthinking, itu nature dari cara kita berpikir gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau ada anggapan kan tadinya kalau misalnya pengen tidur dulu deh, pengen istirahat gitu ya. Yang diistirahatkan sebetulnya kan hanya fisiknya saja. Buktinya ketika bangun tidur itu tidak selalu kemudian kondisinya menjadi lebih baik kan. Ada mimpi buruk lah, ada yang macam-macam. Artinya otak itu bekerja dengan sangat aktif ketika tidur. Kadang ngelamun itu, zaman dulu kan kalau ketika ngelamun itu kamu jangan ngelamun ya, nanti kesambet genderuwo misalnya dibilang seperti itu. Ngelamun itu apakah pikirannya kosong? Enggak, pikirannya penuh dengan hal-hal yang dilamunkan, yang daydreamingkan seperti itu. Jadi yang namanya pikiran manusia gitu, otak itu selalu amat sangat aktif gitu, bergerak untuk kemana-mana. Nah, mindfulness itu secara prinsip bisa dilihat dari suatu kondisi yang mana pikiran kita itu menjadi lebih terlatih agar stay cool and calm gitu. Jadi tenang, seimbang, hening sejenak, itu yang dinamakan sebagai mindfulness. Asal katanya dari bahasa Pali Sati gitu ya. Ini sebenarnya awalnya dikembangkan oleh praktek kontemplasi yang usianya sudah 2600 tahun yang lalu. Jadi sudah dipraktekkan zaman dahulu kala oleh nenek moyang kita, dan saat ini masuk menjadi populer kembali di dunia modern ini gitu, seiring dengan media sosial, seiring dengan perkembangan yang amat sangat luar biasa, muncul kembali mindfulness menjadi tren yang baru. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa sih kok secara bawaan pabrik gitu ya, pikiran kita itu selalu meloncat kemana-mana, kok nggak bisa stay cool aja, nggak bisa diem aja, dalam artian tenang, fokus. Lagi P4 ya fokus sama P4-nya gitu ya, bukan fokus dengan setelah itu mau ngapain kayak begitu, atau ini kapan berakhirnya dan seterusnya gitu. Karena secara diktum mungkin boleh dibantu aja. Next.
Ini bukan mindful ya, ini nge-freeze layarnya. Nah, ini dia sudah bergerak. Secara diktum itu manusia itu pada dasarnya selalu tidak betah atau tidak rela menghadapi realita yang terus-menerus mengalami perubahan. Jadi dunia di luar sana, bahkan diri kita sendiri ini kan terus berubah gitu ya. Itu fakta, semua orang juga tahu lah bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Tapi ada unsur tidak rela gitu loh pada diri kita, bahwa hal yang kita senangi itu berubah. Dan ada juga hal yang tidak rela pada diri kita, bahwa hal yang tidak kita sukai itu kok malah muncul terus gitu. Hal-hal yang justru mengganggu kita, bikin kita jadi nggak enjoy itu kok ada aja gitu loh. Kalau teman-teman misalnya memiliki entah apa ya, barang kesayangan gitu ya, atau hewan peliharaan, atau pacar cadangan gitu ya misalnya, itu yang justru yang disukai itu biasanya malah cepet banget gitu loh berlalunya. Tapi justru hal-hal yang kemudian tidak nyaman rasanya, hal-hal yang mengganggu, nyebelin gitulah gampangnya, itu kok awet banget gitu, ada terus. Dan unsur ketidakrelaan itu mengakibatkan yang namanya pikiran kita ini terus mengembara kemana-mana gitu. Lagi kondisi lagi kesakitan gitu ya, aduh seandainya saja saya sehat, saya akan menjadi lebih rajin. Apa iya selama ini sehat rajin? Enggak juga kan. Seandainya saja saya bisa bersama dengan dia, saya akan menjadi lebih bahagia. Seandainya terus gitu. Tapi pada saat didapatkan teman-teman dalam pengalaman sehari-hari ya, pengen banget untuk bisa memperoleh sesuatu, cita-cita banget lah untuk mendapatkan sesuatu itu. Berapa lama ketika sesuatu itu didapatkan kemudian kesenangannya itu awet? Apakah awet terus? Pengen handphone iPhone seri yang terbaru gitu ya, nanti kalau udah 2 tahun lagi itu kan sudah tidak terbaru lagi, pengen yang terbaru yang lain lagi gitu. Tidak akan awet kan kesenangan yang didapatkan, dan itu yang terus-menerus mengakibatkan pengen loncat-loncat terus gitu loh gitu. Jadi secara diktum seperti itu gitu ya, bahwa tidak akan pernah bisa merasa puas pada saat kita kemudian menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Contohnya adalah kegagalan. Udah susah-susah nyusun program gitu ya, pada saat P4 nanti ternyata programnya tidak berhasil yang kita bayangkan. Bahkan kalau tidak mau menyebut gagal gitu loh, sebenarnya kayak begitu. Kondisi seperti itu kan menyakitkan. Dan itu kita secara umum tidak tahan dalam menghadapi realita yang menyakitkan, sehingga kita kemudian menciptakan satu mekanisme yang dinamakan sebagai psikologi pok-pok ya, atau psikologi tepuk-tepuk, menepuk diri sendiri bahwa nggak apa-apa, yang namanya kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu pok-pok pertama. Atau udah senang banget, udah terlanjur, waduh ini kan sebentar lagi semester 7 ya, mestinya ini semester 7, pengen lulusnya semester berapa? 7. Sudah ada rencana pendamping wisudanya siapa? Orang tua. Ini Cleo ini udah harus mikirin P4, mikirin skripsi. Oh iya, pendamping wisuda belum ada gitu ya, masih ditambahin lagi. Ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa yang sudah digadang-gadang menjadi pendamping wisuda ternyata itu mendampingi wisuda yang lainnya. Kameramennya sampai ketawa. Terus gimana dong dalam menghadapi realita yang seperti itu? Biasanya kita juga kembali akan menghibur diri sendiri lagi, psikologi pokok lagi gitu ya, bahwa nggak apa-apa, saya nanti akan menemukan pengganti atau pendamping yang lebih baik gitu kan. Padahal kalau kita mau bersikap mindful,
mau untuk lebih realistis. Nah yang begituan aja ninggalin kamu ya, apalagi yang baik yang jelas jangan diharapkan untuk bersama-sama kamu. Sakit kan realita yang seperti itu. Nah proses saya ambil contoh Bapak yang ada di depan ini juga ya, boleh ya? Tadi katanya sebenarnya dari pendidikannya kan pendidikan guru gitu ya Pak, tapi kemudian karena kurang sabaran terus kan dan macam-macam gitu, terus kemudian lebih memilih profesi untuk menjadi dosen gitu ya, daripada menghadapi anak-anak SD yang gemes gitu, pengen nites gitu ya, seperti itu. Apakah pilihan dari dosen ini berarti kemudian selamanya merasa sehat secara mental dan bahagia, Pak? Siapa yang tahu gitu ya, malah ketika menjadi guru barangkali lebih waras gitu. Kan nggak pernah kemudian kita seringkali memang kemudian melakukan banyak hal gitu kan, yang kemudian pada realitanya itu hal yang kemudian kita sudah rencanakan ternyata pada kenyataannya tidak. Terima kasih loh Pak atas kejujurannya. Ternyata pada kenyataannya tidak selalu seperti itu gitu. Jadi kita mengembangkan banyak sekali mekanisme. Dan sebagai makhluk yang manusia itu kan bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk yang ultra sosial. Artinya kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa orang lain. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa menjadi lebih pintar itu hanyalah lewat interaksi sosial gitu, yang membuat kita amat sangat pintar di satu titik sekaligus amat sangat tolol gitu ya. Itu adalah interaksi sosial yang kita bina seperti itu. Next, kalau bicara soal interaksi sosial ya teman-teman bisa dilihat di layar bahwa hal yang secara sosial itu membuat kita di satu titik itu amat sangat senang, gembira, bahagia, itu di titik yang lain itu bisa menjadi sumber penderitaan utama kita. Jadi hal yang amat bahagia, misalnya ada teman-teman tadi yang konnichiwa yang Jepang mana ya? Sastra yang pendidikan Jepang ya. Kamu cita-cita dari ya kamu tuh? Kamu dari SMA memang pengen di sastra di pendidikan Jepang atau gimana? Itu pengen di bahasa Rusia, tapi memang kesampaian saja. Setelah menjalani mungkin ya saya mulai menerima aja apa yang memang kenyataan yang sudah ditentukan sama Tuhan. Mungkin kalau udah rezekinya di sini ya udah di situ aja. Iya. Jadi kayak gitu ya, bahwa pada kenyataannya dalam kehidupan ini hal-hal yang secara sosial itu membuat kita merasa amat sangat senang gitu. Misalnya ada teman-teman misalnya punya bestie gitu ya, bestie dari SD gitu yang memang sudah pokoknya kemana-mana itu seakan-akan sudah tidak terpisahkan. Tapi kan itu juga tidak akan selamanya menjadi bestie-nya teman-teman. Di suatu saat bisa jadi terjadi berbagai macam konflik yang amat sangat luar biasa sehingga itu menjadi orang yang paling dimusuhi gitu. Pada saat lagi naksir-naksirnya seseorang gitu ya, itu kan awal-awal tuh sangat menyenangkan gitu ya, dapat terima makan apa hari ini, sapaan seperti itu tuh kan menyenangkan sekali di awal-awal. Tapi ketika kemudian sudah semakin lama relasinya sudah semakin boring, sapaan seperti itu kan mengganggu. Rasanya seperti kok kayak polisi banget sih, harus ngawasin banget lagi sama siapa, pertanyaan lagi sama siapa, itu kan diajukan oleh orang yang sama gitu ya, pada momen yang berbeda, itu sudah secara psikologis impactnya berbeda bagi teman-teman. Lagi sama siapa itu bisa jadi perhatian, bisa jadi kemudian dimaknai sebagai kepo, seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat ya secara saintifik,
sumber dari kesenangan maupun penderitaan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial itu sebenarnya kan seperti dua sisi mata uang saja. Jadi yang namanya ketika kamu bilang sakit hati gitu ya, saya sakit hati dibanding-bandingkan dengan teman P4 lainnya, atau saya sakit hati kok program saya dinilai tidak seoke dengan teman yang lainnya. Yang namanya sakit hati itu kan bukan di hati, liver, bukan di jantung, tapi kan di otak. Di otak bagian belakang pula. Artinya itu terjadi secara spontan gitu. Ketika kita tidak mendapatkan apresiasi yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan kritik yang sangat sadis gitu ya atas pekerjaan yang kita berikan, itu secara spontan tubuh kita, otak itu akan memberikan sinyal bahwa kamu berada dalam kondisi yang bahaya, posisimu tidak aman sebab ada kesalahan yang kamu lakukan. Banyak penelitian juga yang menunjukkan kalau tadi ada video bullying gitu ya, rasa sakit yang kemudian kita alami ketika mendapatkan berbagai macam stimulus dari lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu secara psikologis dan secara fisik itu sama gitu. Jadi area otak yang teraktivasi itu sama persis gitu pada saat kita itu digebukin dengan kita dikatain seperti itu. Bahkan pengalaman secara psikologis itu akan membekas jauh lebih lama. Kalau ada yang pernah jatuh gitu ya, coba ceritakan kembali pada saat jatuh gelundung dari motor itu seperti apa. Jarang juga ada yang cerita sambil nangis-nangis atau update status yang banyak gitu ya. Tapi kalau coba cerita pada saat kamu tuh disakitin oleh si X misalnya, oh luar biasa, itu panjang ceritanya, bisa jadi satu novel yang bestseller seperti itu. Jadi serentan itu ya kondisi kita dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Artinya di sini memang kondisi atau kemampuan kita untuk menjadi mindful gitu, menyadari secara utuh apa yang sedang terjadi pada diri kita, itu memang sesuatu yang amat sangat luar biasa gitu. Ada satu cerita, ada satu analogi yang mungkin teman-teman agar bisa membayangkan yang disebut mindfulness itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Teman-teman bayangkan saat ini teman-teman itu diminta untuk membawa ember yang berisi air yang penuh. Jadi ada ember, airnya penuh, diminta untuk dibawa di kepala sambil berjalan. Nah pada saat teman-teman berjalan itu, di samping kiri dan kanan itu isinya orang-orang yang sedang menari-nari dengan sangat heboh. Jadi jalan bawa ember penuh, sampingnya nari-nari gitu ya. Berarti kan kamu harus dalam rangka menghindar supaya jangan sampai airnya tumpah. Persoalannya adalah sambil kamu berjalan, di belakangmu itu sudah mengikuti algojo yang membawa pedang yang siap terhunus, satu titik air pun tumpah. Seperti itu yang disebut kondisi mindful. Jadi tidak kemudian menumpahkan air, tidak menabrak orang-orang yang sedang menari, tapi sekaligus juga bisa selamat. Nah proses untuk mindfulness ini secara skolium itu lebih mudah dilakukan melalui prinsip yang namanya via negativa gitu. Jadi via negativa ini pada dasarnya adalah teman-teman pada saat nanti melakukan kegiatan P4 itu bukan berangkat dengan seperangkat checklist apa yang mau dilakukan, tapi justru sisi sebaliknya, apa yang tidak boleh dan tidak akan kamu lakukan. Kalau punya keinginan ingin menjadi apa 1, 2, 3, itu kan keinginan tidak terbatas jumlahnya. Keinginan itu tidak terbatas jumlahnya. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Sukses itu seperti apa? Sukses untuk ukuran hari ini itu pasti akan berbeda dibanding sukses untuk besok gitu. Standarnya tidak mengenal istilahnya upper bound. Yang kemudian bisa dilakukan adalah saya tidak ingin menjadi orang yang gagal. Instead of saya ingin menjadi orang yang cantik luar biasa gitu ya, at least saya nggak jelek. Itu kan sesuatu yang jauh lebih realistis untuk kemudian dicapai. Itu yang dikenal sebagai prinsip via negativa ya. Dan di dalam prinsip via negativa ini ada beberapa poin yang bisa ditunjukkan secara
praktisnya yaitu yang satu apa yang disebut sebagai multitasking. Kita seringkali dalam satu waktu itu banyak checklist pekerjaan yang mau kita lakukan gitu ya, dan semuanya itu seakan-akan kita pengen kerjakan, entah karena ada kita sebagai pribadi itu memang punya need for achievement yang tinggi, kita tidak pengen dianggap sebagai orang yang gagal dan seterusnya gitu. Dan at the end of the day kalau tugas sudah mulai kebanyakan, pada akhirnya nggak ada satupun yang dikerjakan, tapi malah tidur biasanya. Saking sudah banyaknya tugas yang dilakukan. Jadi pada saat menghadapi situasi yang seperti ini, seringkali juga kita dengar ada tips dan trik gitu ya, bahwa ya sudah bikin skala prioritas gitu. Masalahnya kok kayaknya prioritas semua, gitu kan? Semuanya penting gitu loh. Yang teman begini, orang tua ini, tugas kuliah begini dari tempat P4 begini dan seterusnya. Jadi yang kemudian bisa kita lakukan via negativa adalah sisi sebaliknya gitu, bahwa kita justru dari seperangkat list yang kita punya, kita coret dulu yang belum prioritas. Nanti kita akan tersisa dengan hal-hal yang bisa kemudian kita kerjakan gitu. Jadi seperti prinsip kalau terutama yang mungkin yang perempuan-perempuan gitu ya, yang suka numpuk-numpuk baju diskonan gitu ya. Kalau baju di dalam lemari sudah kebanyakan, itu pada saat open lemari itu bisa jadi merasa tidak punya baju yang akan bisa dipakai, padahal bajunya sudah kebanyakan gitu. Nah, prinsip utamanya adalah decluttering namanya. Jadi justru malah menyingkirkan dulu hal-hal yang sudah tidak berguna dan belum ingin kita gunakan. Jadi yang tersisa dalam lemari itu hanya yang meaningful, yang memang useful untuk kamu, seperti itu. Itu cara untuk menghadapi mitos terkait multitasking. Yang kedua yang dinamakan sebagai Stockdale paradox ya. Ini dalam menyusun rencana terkait dengan P4-nya teman-teman nanti gitu. Kalau misalnya ditanya berapa persen kamu optimis bahwa rencana itu akan sukses gitu, banyak yang kemudian wah 90%, 80%, 100% bahkan kayak begitu gitu. Di titik tertentu yang disebut sebagai optimisme itu bisa kemudian mengarahkan pada apa yang disebut sebagai toxic positivity. Kalau toxic negativity kan sudah sering dengar tuh, bahwa kalau misalnya berpikir negatif-negatif lama-lama jadi keracunan seperti itu. Tapi kalau kebanyakan makan gula itu juga lama-lama jadi diabetes. Kalau kebanyakan kita berpikir bahwa oh, ini pasti berhasil, ini pasti dipuji, ini pasti sukses, itu juga akan sangat berbahaya. That's why ya nanti di dalam pelaksanaan kegiatan itu bukan hanya berpikir kalau berhasil akan ngapain, tapi andaikan gagal, apa yang kemudian akan dilakukan. Belum tentu loh programnya berhasil, tapi kalaupun gagal, apa nih rencana selanjutnya yang kemudian perlu untuk dipikirkan gitu. Hanya simply karena program ini dari tahun ke tahun kayaknya berhasil dilakukan oleh orang lain, belum tentu kamu juga akan berhasil. Kalau misalnya teman-teman pernah pergi ke peternakan sapi potong, sapi di situ kan setiap hari diberi makan nih, diberi makan enak dan seterusnya. Dia belum pernah dipotong gitu. Tapi kan suatu saat dia akan dipotong. Jadi mindset yang harus dimiliki adalah oh iya suatu saat saya akan gagal. Justru ketika berpikir suatu saat kamu akan gagal, kamu akan lebih siap gitu ya di dalam menerima kegagalan tersebut. Kalau dalam filosofi bahasa Jawa itu ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, dan ojo aleman. Jadi jangan gampang kaget, gampang kemudian down gitu ya secara mental, terus kemudian manja, simply karena apa yang kamu rencanakan itu tidak sesuai dengan realitanya. Kalau sudah ada antisipasi, kegagalan itu tidak akan semengagetkan yang kamu harapkan. Nanti program ya yang sudah disusun mau sebagus apapun program tersebut, siap-siap akan ada yang tidak suka. Kamu mau seramah apapun gitu ya, di situ sudah wah saya tuh sangat sociable lah ketika berada di tempat P4 gitu ya. Tapi ada aja ntar murid yang nggak demen. Dan it is to be expected gitu loh, dengan nature bahwa realita itu memang selalu berubah sehingga dia itu tidak memuaskan.
kayak begitu. Justru malah ini sebab, tapi untuk teman-teman ke depannya ya, justru kalau seumur hidup itu isinya orang semua di seluruh lingkungan teman-teman ini memuji-muji kamu justru malah harus waspada. Ada apa nih kok semuanya kok memuji-muji, antara pengen nipu atau ada maunya seperti itu gitu. Jadi sisi sebaliknya gitu ya, agar tidak kemudian menjadi pribadi yang malah justru toxic positivity. Ada lagi yang ketiga, saya nggak tahu seberapa relevan ya yang disebut sebagai passion trap ini. Tapi tadi sempat ngobrol juga dengan Ibu Ketua Pengabdian gitu, bahwa ada sebagian juga dari teman-teman yang merasa passionnya itu sebenarnya bukan di bidang pendidikan. Langsung hening semua. Jadi ngerasa bahwa ya sudah masuk kuliah karena disuruh orang tua, atau karena ya sudah pengennya ini tapi keterimanya di sini dan seterusnya gitu. Padahal di sisi lain yang namanya passion itu sesuatu yang sebetulnya itu overrated sebetulnya. Passion sendiri itu berasal dari bahasa Latin pati, yang artinya itu to suffer, menderita. Jadi kalau kamu jadi orang yang terus-menerus mengikuti passionmu, terus-menerus mengikuti apa yang kamu aspire to be gitu ya, ya siap-siap penderitaannya akan lebih banyak. Kalaupun ternyata lokasi ataupun subjek yang kemudian menjadi target untuk P4-mu itu kok nggak gua banget ya kayaknya seperti itu gitu, itu tidak lantas berarti the end of the world gitu loh. Karena pada kenyataannya ketika itu pun sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ada aja tuh tetap aspek-aspek yang kemudian nggak sesuai kayak begitu. Jadi hal ini juga kembali kepada nature, cara berpikir kita dan realita gitu ya, bahwa realita itu tidak akan pernah lah sesuatu itu selamanya menyenangkan. Suatu saat dia akan rusak gitu loh. Perjumpaan yang dinanti-nantikan banget itu kan tanda tangan dengan perpisahan sebenarnya. Mau pacarannya tapi nggak mau putusnya, nggak mau berakhirnya nangis-nangis lah. Pada saat kamu pacaran awal itu nangis dulu aja karena pasti akan putus. Jadi nanti pas putus tinggal nangis seperti itu. Itu kan udah persiapan gitu loh. Itu di luar tips P4 ya. Untuk melihat fenomena tahun lalu yang viral banget, yang disebut sebagai sambat. Jadi kalau tahu ada berbagai macam akun-akun sambat ya, contohnya nanti kita sambat tentang hari ini dan seterusnya yang ada di Instagram itu kan followernya banyak banget, dan ini kan amazing gitu ya. Kenapa kok sesuatu yang dipandang tidak oke gitu ya, itu sambat atau mengeluh gitu ya, itu kok malah justru followernya jadi banyak banget gitu. Nah rupanya karena ada efek menular. Jadi yang namanya kesedihan pada saat kamu di tempat PKM gitu ya, lagi sedih-sedih terus kemudian ngecek postingan sedih-sedih di Instagram, itu kesedihanmu akan kemungkinan besar akan bertambah. Tapi pada saat kamu ngecek postingan orang yang senang, itu juga kamu jadi lebih sedih lagi. Jadi daripada serba salah ya, daripada serba salah kamu ngecekin, berusaha untuk dapat stimulus dari luar itu yang kemudian bisa membuat kamu merasa terhibur ya. Pada saat lagi sedih seperti itu, ingat lagi kembali kepada prinsip utama bahwa ya kesedihan itu adalah part yang memang mau nggak mau memang harus dihadapi dalam kehidupan ini. Karena ada kesenangan ya pasti ada kesedihan, karena ada pertemuan pasti ada perpisahan kayak gitu kan. Nggak mungkin hanya ngambil part dari kesedihannya saja. Justru dari kesedihan itulah kamu bisa belajar banyak. Terakhir dari saya ya, karena sudah dikode-kode waktunya sudah habis katanya. Terakhir dari saya gini, teman-teman, saya nggak tahu teman-teman sudah mengerti atau belum ya yang namanya bahasa Indonesia siksa itu loh, siksaan gitu loh. Siksa itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta yang artinya itu edukasi atau pendidikan. Itu. Jadi sekarang kan mengalami pergeseran makna, saya tersiksa seperti itu gitu. Tapi kenapa kok kemudian
kata yang digunakan adalah siksa, karena kita itu sebetulnya di dalam pendidikan, edukasi atau belajar itu hanya akan bisa terjadi kalau kita itu sebenarnya ada kerelaan untuk melepaskan kenyamanan yang selama ini kita miliki. Selama kita masih terus gitu ya, saya nggak suka ini, nggak passion gini, selama kita masih resisten dan ngeyel, tidak belajar apapun sebetulnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal ya buat teman-teman selamat memasuki nanti P4-nya gitu, dan mudah-mudahan kewarasannya sudah bertambah atau malah justru berkurang. Berarti sukses. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ilmunya Ibu Leo Putri Yusina yang pasti adik-adik, saya bilang adik-adik ya, rekan guru ya, rekan guru mempunyai pertanyaan bagi Bu Leo. Silakan jika ingin bertanya, ya silakan bisa maju ke depan. Selamat siang sebelumnya Ibu. Terima kasih banyak atas penyampaian materi tadi. Terima kasih juga telah mengizinkan untuk bertanya. Izin perkenalkan, saya Rifatus Ade Ahmad, IFAD, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ibu. Begini Ibu, saya ingin bertanya mengenai kecemasan saya dan beberapa mahasiswa yang lain yang mungkin akan dihadapi saat kita P4 nanti. Yang pertama, walaupun kita sudah paham tentang bagaimana mengatur emosi diri, bagaimana caranya kita mengatur untuk mengeluarkan ekspresi dan segala macam saat kita mengajar di kelas Bu, tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti saat kita di kelas kita dihadapkan dengan berbagai macam siswa dengan karakternya masing-masing, yang mana nanti kita tidak mengajar tidak hanya satu, tapi bisa jadi 20 orang, 30 orang, 40 orang dalam satu waktu. Nah, dalam satu kelas tersebut pasti banyak karakter-karakternya Bu. Tapi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita atau perilaku dan tanggapan seperti apa yang harus kita keluarkan saat kita menghadapi siswa yang hiperaktif, siswa yang terlalu aktif, atau siswa yang cenderung murung, yang mana itu dapat mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Oke, begini sih sebenarnya, pada saat kita itu memasuki suatu lingkungan yang baru gitu ya, secara umum lingkungan baru apapun itu akan, otak kita itu akan menjadi pekerja jauh lebih aktif, kita akan butuh lebih banyak energi karena kita belum melakukan mapping gitu terhadap kondisi yang ada. Jadi kita apa yang harus diharapkan, apa yang rambu-rambu yang apa yang tidak boleh dilanggar dan sebagainya, ini kan kita hanya baru sebatas dari penerawangan kita gitu ya, wah nanti kira-kira akan begini, kira-kira akan begitu, belum betul-betul mengakoni semua itu. That's why itu salah satu dampak yang kemudian terjadi karena otak ini bekerja dengan energi yang sangat boros adalah timbulnya kecemasan. Cuma persoalannya adalah yang cemas itu sebenarnya bukan cuma Diva dan teman-teman aja gitu, tapi siswanya juga barangkali jauh lebih cemas lagi nih ngelihat ada, wah ini Bu guru baru, manggilnya Mbak Guru atau Bu Guru ya? Kalau guru ya, atau sis guru gitu misalnya, bro guru. Anak yang bersangkutan itu akan juga merasa sangat cemas gitu loh dengan kehadiranmu, karena dia juga selama ini kan guru yang ada di ruang kelasnya itu kan berbeda. Jadi kalau kedua belah pihak sama-sama cemas, ini kan berarti share experience ya. Jadi kamu tidak kemudian perlu merasa bahwa kamu harus tampil lebih perfect gitu loh sebenarnya. Dalam kondisi yang seperti itu, dia cemas, kamu juga cemas seperti itu. Jadi tidak kemudian perlu untuk apa ya, kayak yang realistis dalam situasi yang seperti itu ketika lingkungannya masih baru adalah memang cemas gitu. Jadi kalau misalnya kamu kemudian bisa langsung tidak cemas, itu sesuatu yang justru malah luar biasa kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu sudah di sana sudah sampai 3 minggu masih cemas terus, nah itu kemudian baru sesuatu yang perlu untuk dikelola lebih jauh gitu loh. Tapi kalau baru awal-awal itu sesuatu yang buat saya sih bukan alarm yang
kebakaran yang perlu untuk direspon seperti itu. Semakin kamu tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dirimu, gitu ya. Semakin kamu tidak berharap kamu akan perfect, itu jauh akan lebih santai sebenarnya dalam menghadapi situasi ini. Ini kan karena kamu takut dinilai jelek gitu ya. Padahal si anak yang ada itu terlalu sibuk juga untuk menilai dirinya sendiri gitu loh sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada space juga untuk menilai wah ini gurunya misalnya kayak kok ini duduknya agak miring ke kiri atau kayak gimana, nggak ada waktu untuk seperti itu gitu sebenarnya. Ini kan standar yang kamu miliki untuk dirimu sendiri gitu agar tampil profesional seperti apa dan seterusnya. Sampai juga perlu untuk diungkapkan ke anaknya gitu bahwa tahu nggak sih dia kalau saya ini gugup banget gitu karena ini baru pertama, why not gitu loh. Itu kemudian disampaikan kayak begitu gitu. Ini kan dua titik ekstrim ya Neng, yang hiperaktif sama terlalu diem gitu ya. Harus bagi apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi anak yang hiperaktif atau terlalu diam gitu. Awalnya kan memang dicoba untuk tetap diberikan stimulus secara standar dulu yang sudah memang kamu susun, baru kemudian nanti dari situ kalau sudah diidentifikasi ternyata dosisnya untuk yang terlalu diam ternyata kurang gitu ya berarti dosisnya perlu untuk kamu tingkatkan, sedangkan yang hiperaktif ya dosisnya perlu untuk kamu kurangi. Tapi berangkat itu selalu berangkat dari baseline dulu ya, jadi apa yang sudah kamu susun pada level standar itu dulu aja gitu. Nanti penyesuaian itu dilakukan kemudian akan sangat menghabiskan energi kalau kamu belum apa-apa sudah bikin individualize gitu loh. Belum apa-apa sudah nanti kalau begini, nanti kalau begini, itu beda-beda banget memang masing-masing individu gitu. Penyesuaian itu kemudian bisa dilakukan kemudian nanti mungkin bisa konsultasi dengan dosen seperti itu ya Pak, guru pamong yang ada di sana gitu, seperti itu juga sih. Sudah terjawab ya? Oke, best of luck ya sis guru ya nanti. Ya, terima kasih Prof. Ya, pertanyaan saya kurang lebih masih terkait dengan pertanyaan Iva tadi. Kalau misalkan dalam dua kondisi yang berbeda, kita sebagai guru nih, pertama di kelas yang A, yang pertama ini, kita sudah menyiapkan kondisi dalam mood yang baik dan kesiapan mengajar yang baik. Tapi ketika di kelas itu, anak-anak atau baik dari anaknya atau kondisi kelasnya itu membuat kita menurun atau seenggaknya jadi nggak ada mood untuk ngajar jadinya, terus membuat kita jadi terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan nantinya akan mempengaruhi cara mengajar ya. Terus cara mengondisikan hal tersebut gimana? Dan kalau misalkan dalam kondisi kebalikannya di kelas yang selanjutnya, misalkan setelah dari kita sudah kondisi yang kurang baik ini, tapi ternyata di kelas tersebut malah membuat mood kita menjadi baik dan itu membuat mood untuk mengajarnya kembali baik lagi, itu kan berarti dalam kondisi yang bagus ya. Jadi dalam keadaan di antara dua kondisi ini, dari ketika mood kita yang sudah harusnya bagus dibuat malah menjadi menurun, lalu untuk bagus lagi itu gimana cara mengkoordinasikannya dan mengendalikannya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya kasih. Ya, terima kasih Boris pertanyaannya. Ya, saya undang dulu sebelum dijawab ya. Undang dulu pertanyaan kedua. Ya, biar nanti kita masih ada. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Claire sudah menyampaikan materi yang sangat resourceful. Jadi perkenalkan, nama saya Putra Iftar Malang dari Pendidikan Bahasa Inggris. Tadi di bagian yang passion trap jujur sangat menarik banget untuk saya, dan kebetulan saya juga lagi sedang mengalami itu karena P4 ini mungkin salah satu prioritas juga di masa kuliah, tapi mungkin bukan salah satu passion yang saya tertarik untuk ikuti gitu. Nah, sampai sekarang juga mungkin saya masih kesulitan juga kayak how to navigate things, gimana cara kita untuk istilahnya legowo mungkin ya untuk bisa menjalani P4 ini atau mungkin kegiatan yang lain, prioritas yang lain. Nah, mungkin dari Bu Claire sendiri apakah ada cara atau mungkin sebuah mindset atau sebuah pemikiran yang bisa membantu gimana sih kita itu bisa lebih
terbawa untuk menjalani hal-hal yang mungkin bukan passion kita gitu. Nah mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh. Ya, baik. Baik, terima kasih. Pengambil gitu ya, jadinya si calon Pak Guru ini gitu kan. Jadi kalau moodnya lagi bagus masuk ke kelas yang nyebelin jadi ikut sebel gitu kan. Kalau moodnya lagi nggak bagus masuk ke kelas yang nyebelin jadi ikut senang seperti itu gitu kan. Sebenarnya sih perubahan mood dari waktu ke waktu ini juga merupakan hal yang normal-normal saja gitu loh. Jadi kita tuh memang sebagai makhluk sekali lagi ultra sosial itu memang ada kecenderungan untuk gampang dengan mudah bisa terpengaruh oleh exposure dari lingkungan gitu ya. Kondisi kita apalagi ketika kondisi kita sebetulnya secara mental itu ada. Terlebih kalau secara mental itu kita belum beres dengan kondisi kita sendiri gitu loh, kayak begitu. Jadi yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri itu justru malah bukan bagaimana sih caranya supaya nggak gampang keseret-seret situasi dari lingkungan, tapi justru bertanya pada diri sendiri gitu loh. Sebenarnya ada apa sih di lingkungan ini yang kemudian hal-hal yang tidak saya sukai misalnya seperti itu gitu. Jadi misalnya kita kita tuh seringkali terlalu terobsesi mengejar hal-hal yang kita sukai gitu ya, sampai kadang kita lupa bahwa informasi mengenai hal yang tidak kita sukai itu justru malah lebih meaningful untuk kita garap gitu loh. Mood yang gampang terombang-ambing itu kan menunjukkan sebenarnya ada something yang tidak beres sebetulnya gitu. Itu kan indikasi, dan kehadiran orang lain itu sebenarnya hanya sesaat saja loh sebenarnya menghibur. Nanti keluar dari kelas ya kalau lagi bete ya bete lagi, karena akar dari persoalan kebetean itu belum tersolusikan kayak begitu gitu. Jadi sebetulnya dengan berusaha untuk tadi ya seperti latihan yang jalan pakai ember di kepala itu loh, itu kan perumpamaannya seperti itu gitu. Tapi dengan kita berusaha untuk setiap saat gitu selalu kita, oh ini saya kok sedang merasa marah kayak begitu, oh ini kok saya sedang merasa sedih, itu sudah salah satu step untuk menuju mindful gitu. Jadi menyadari ini kondisi mental apa yang sedang saya rasakan saat ini. Orang biasanya kalau marah kan langsung banting meja atau langsung ngatain ya. Setelah itu baru, oh tadi saya karena marah kayak gitu, terlambat gitu loh. Jadi kita coba untuk dahului reaksi yang kita berikan. Pada saat muncul kira-kira kemarahan, oh ini saya sedang marah. Apa yang dilakukan ketika sedang marah? Diam dulu aja. Diam dulu, diamati. Nanti kamu juga akan kemudian pelan-pelan menyadari bahwa kemarahan itu seiring dengan kamu nggak ngapa-ngapain pun akan menghilang sebetulnya. Kayak begitu, sama seperti lagi pengen impulsif buying ya misalnya ya, suka banget sama barang ini gitu, langsung buru-buru diklik seperti itu, masuk keranjang dan pay letter atau investasi bodong atau apalah kayak gitu. Itu kan selalu datang belakangan gitu. Tapi seandainya kita pengen membeli sesuatu atau menyenangi sesuatu, oh sebentar ini saya tuh lagi seneng banget dengan sesuatu ini. Pada saat saya lagi senang sesuatu, kewaspadaan saya berkurang sebetulnya, gitu kan. Saya nggak bisa melihat sisi kekurangan dari yang saya senangi ini apa. Tak diam dulu aja, tidak usah melakukan apapun terhadap hal yang saya sukai, untuk bisa duduk sejenak, hening gitu ya, mindful sejenak. Besoknya dicoba masih suka nggak dengan hal tersebut. Kalau masih suka, besoknya lagi dicoba lagi, dan seterusnya. Biasanya rasa suka itu juga akan menghilang dengan sendirinya. Jadi ini maksud saya tadi Muiz, ini adalah latihan-latihan yang memang perlu kamu lakukan itu seumur hidup gitu loh. Bukan hanya pada saat dalam menghadapi P4 gitu ya, Muiz berada wah tenang seimbang, nanti udah keluar nanti balik lagi ke aslinya, misalnya defaultnya atau kayak gimana, nggak seperti itu gitu. Perlu untuk dilatih, salah satunya adalah dengan mencoba untuk mengenali kondisi mental saya saat ini sedang merasakan apa ya. Kamu kan sering tuh kalau udah lama gak ketemu orang nanya, apa kabar gitu kan. Coba tanya kabar dirimu sendiri. Seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terus pertanyaan yang kedua tadi adalah karena bukan passion, tapi bagaimana cara
ini menjadi hal baik? Iya, cara paling sebetulnya yang paling mendasar yang bisa dilakukan itu adalah justru malah melihat bahwa apapun yang tidak kamu senangi tapi harus kamu kerjakan itu justru sebagai guru yang terbaik sih. Malahan gitu loh. Pada saat kamu menghadapi hal yang menyenangkan, yang kamu sukai atau temannya yang sangat friendly gitu loh, bestie banget, kamu kan sebetulnya tidak terlalu belajar gitu tentang dirimu sendiri. Tapi justru pada saat kamu menghadapi hal yang tidak kamu sukai, menyebalkan, kekecewaan, itu ada banyak banget kemudian insight yang bisa kamu dapatkan gitu loh dari situ. Jadi not simply ya udahlah udah keterimanya di sini atau ini adalah part dari syarat untuk lulus gitu ya nantinya untuk dapat ijazah, bukan seperti itu. Tapi gila ini guruku gitu. Justru saya bisa belajar banyak tentang diri saya ketika mau nggak mau sebulan melakoni sebuah program yang bukan passion saya. Seperti itu gitu, kamu akan lebih banyak belajar. Oh saya tuh tidak sabarnya ketika apa, saya tuh sebenarnya bisa sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak yang kemudian saya sesali terhadap entah siswa atau sesama guru gitu ya, ketika apa, kan belajarnya pada saat itu. Dan kalau menjalani sesuatu yang kamu sukai, kamu juga akan baik-baik saja sebenarnya di dalamnya. Jadi tidak ada pembelajaran apapun yang kemudian ada insight untuk diri kamu gitu loh. Dan satu lagi mungkin ya terkait sama P4 sebagai salah satu kegiatan wajib yang dilakukan gitu, tidak sukanya dengan P4 ini nanti masih belum seberapa dibandingkan ketidaksukaan pada saat nanti memasuki dunia kerja. Itu jauh lebih membuat frustasi yang amat sangat luar biasa. Pekerjaan yang kita rasakan passion banget, dia pengen sekali bekerja seperti itu pun ketika sudah bukan jadi sekadar hobi tapi kewajiban gitu yang harus dilakukan, itu akan timbul kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ini bagus gitu ya, ini mini perjuangan gitu loh yang justru kamu dan teman-teman lakukan. Dan itu adalah guru yang terbaik. Semakin tidak passion itu semakin gurumu tuh berarti semakin oke sebenarnya. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab juga ya. Jadi, terima kasih ya. Untuk Muiz jangan ambil yang inferior kan. Maksud kelasnya bagus, aduh kamu lagi kita isol gitu ya. Jangan gitu. Jangan tumbuhkan itu tantangan buat kamu ya untuk menjadikan diri lebih baik dengan menantang hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang memiliki. Kalau Robert Frost mengatakan terus taken ya, jadi ambil saja jalan yang biar diambil banyak orang ya kan, jangan yang ambil orang kebanyakan, jangan ya. Jadi tantang arus, maka nanti rekan akan menemukan pembelajaran. Itu disebut oleh Bu ya, berusaha. Dan untuk iftar ya tantang ya, jangan mundur, terus maju terus biar ada pembelajaran dalam fase kehidupan yang kamu jalani. Baik. Perkenalkan, saya Sofia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini ingin melanjutkan mengenai analogi yang sudah dijelaskan tadi mengenai orang yang membawa ember dengan air penuh dengan banyaknya perhatian yang dia diabaikan banyak orang, kemudian di belakang juga terdapat banyak ancaman. Orang itu sudah berusaha untuk sebaik mungkin tidak menumpahkan air ini di hidup dia. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit pedang itu menaik punggung dia. Dan pada suatu saat air itu semuanya tumpah. Namun ada ketika dia sudah sadar bahwa saya harus berusaha untuk bangkit lagi. Namun kejadian itu terus berulang dan dia kayak ragu untuk melanjutkan itu karena ketakutan bahwa hal itu akan terjadi lagi. Menurut pendapat Ibu, kalau hal itu terjadi bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Anissa dari Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaan saya, karena kita kan nantinya sebagai guru akan menghadapi berbagai macam siswa, berbagai macam manusia lah, dan tidak semua guru itu kan extrovert, tidak semua guru memiliki tenaga untuk menghadapi manusia. Sebabnya kita punya 3 kelas, nah tenaga kita untuk menghadapi
Iya, jadi sebenarnya kalau yang disebut sebagai belajar itu, yang disebut kita belajar itu bisa jadi kita sebenarnya masuk di lubang yang sama itu 2 kali gitu ya. Kan ada pepatah keledai tidak akan kejeblos di lubang yang sama 2 kali. Tapi karena kita manusia dan bukan keledai, kita itu bahkan bisa lebih. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan saya tadi sempat Bu Airin sempat cerita kalau biasanya dari profil lulusan itu sekitar 50% gitu yang kemudian akan memutuskan untuk menjadi guru nantinya seperti itu. Sedangkan sisanya mungkin bekerja di hal-hal di luar pendidikan gitu. Cuma saya harapkan dari teman-teman yang ada di sini gitu ya, ini nantinya akan jauh lebih banyak gitu ya, mudah-mudahan yang akan menjadi mengambil pilihan profesi sebagai guru gitu, karena ada banyak sekali profesi di luar sana itu yang kita mau berbuat baik aja sulit gitu. Kalau misalnya orang memilih untuk menjadi misalnya politikus gitu kan, itu kan kesempatan berbuat tidak baik itu banyak gitu, sedangkan kesempatan berbuat baiknya sedikit. Tapi kalau teman-teman memilih profesi sebagai guru, itu sebenarnya setiap hari kesempatan untuk berbuat baik itu terbuka. Saya punya 2 adik ya yang pendidikannya, satu psikologi, satu lagi saya lupa apa gitu ya tadi. Dua-duanya sama-sama memilih untuk menjadi guru gitu, mereka guru TK. Dan buat saya ini perjumpaan dengan teman-teman yang memang latar belakangnya adalah pendidikan guru ini sesuatu yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini pintu yang sudah dibuka di S1 ini juga akan menjadi bekal teman-teman untuk nantinya tetap konsisten deh untuk menjadi guru gitu ya. Mudah-mudahan begitu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kegagalan yang sama terus sih seperti itu. Tapi kamu punya indikator bahwa kamu itu belajar pada saat kegagalan pertama, misalnya kamu butuh 1 bulan untuk bangkit, kegagalan yang kedua cukup 2 minggu, setelah itu cukup misalnya 1 minggu seperti itu gitu. Jadi itu salah satu indikator yang kemudian sebetulnya bisa menimbulkan insight agar tidak kemudian lantas berputus asa gitu loh, tidak mencoba lagi karena nanti paling gagal lagi. Iya nggak apa-apa, saya sudah siap untuk gagal lagi. Toh selama ini track record saya memang sering gagal di situ, tapi saya sudah belajar sesuatu yang baru loh. Karena saya itu kemampuan untuk bangkitnya itu sudah jauh lebih cepat. Tadinya ketika saya gagal ini semua teman-teman yang ada di sekitar saya gitu ya, semuanya tahu. Sekarang ini yang tahu kegagalan hanya saya dan sahabat saya saja. Berarti kan sudah tidak merasa perlu curhat ke sana sini, itu juga sudah belajar gitu. Jadi tidak lantas berarti karena gagal terus di situ nggak dicoba lagi gitu kayak gitu. Meskipun dan bisa jadi juga sampai di satu titik ya, yang mana yang namanya sudah berkali-kali dicoba dan sudah pada titik tertentu, kalaupun harus memutuskan bahwa I quit gitu ya, ternyata sudah saya coba tapi ternyata tidak bisa, ya sudah. Pada saat harus meninggalkan sesuatu yang kemudian selama ini dijalani, itu kan bukan hal yang mudah, itu kan amat sangat menyakitkan. Tapi pada saat kamu sudah memutuskan untuk tutup buku, tidak mau lagi melakoni setelah itu, ya sudah, tutup aja bukunya dan jangan pernah ditengok kembali. Nanti kalau ditengok lagi akan muncul penyesalan, waduh tahu gitu saat itu saya tidak langsung memutuskan dan seterusnya, ya itu juga tidak kunjung move on. Siap-siap saja, itu kan seperti bisa jadi ada 2 sisi gitu ya. Itu bisa jadi satu sisi kamu tetap akan melakukan, tapi di sisi lain ya sudah ditinggalkan. Itu seperti penyakit yang memang kalau harus diamputasi saja. Nanti bersiap untuk berjalan dengan menggunakan tongkat karena sudah tidak ada lagi punya organ yang utuh untuk berjalan. That is life gitu loh. Hidup itu ya memang seperti itu gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan yang diajukan. Yang kedua tentang bagaimana menyimpan tenaga ya untuk 3 kelas yang berbeda. Jadi, kelas pertama sudah habis tenaganya, bagaimana untuk menjaga itu? Mungkin Bapak bisa sharing juga terkait itu gimana, kan ngajarnya juga banyak ya Pak ya? Oke, banyak. Saya 10 kelas dulu. Nah, untuk kayak apa itu, nanti saya coba ambil dari segi psikologi seperti apa gitu. Ya, yang pertama mungkin yang saya lakukan persiapan yang bagus ya, karena memang persiapan itu tidak bisa dipungkiri akan sangat membuat kita lebih tertata
Ya, kedua, jadi teaching scenario-nya harus jelas. Ya, jadi itu harus tepat waktu. Ya, jadi teaching scenario-nya harus tepat dan realistis. Ya, karena kita punya ideal. Kalau tadi sampaikan bahwa kita punya idealisme, kita menggebu-gebu. Ternyata ketika di lapangan, ya ternyata saya juga harus mengawali dari baseline tadi kata Bu Cleo. Ya, jadi dasarnya dulu. Ketika sudah tahu kelasnya, maka saya akan berimprovisasi sebagai seorang guru. Ya, jadi saya tidak akan terpaku. Yang penting saya siap dengan mental bahwa saya akan mengajar whatever I'm facing, ya, in classroom, so I will be ready. Ya kan, pertama saya harus seperti itu dulu. Jadi bikin scenario dan persiapannya harus dulu. Dan kontrol diri, ya. Biasanya kita sangat inferior terhadap look kita bagaimana, apa yang kita pakai, bagaimana wajah kita, itu sangat berperan itu. Ya, itu bisa kita kontrol rekan-rekan. Jadi persiapan itu juga penting. Ya, jadi dan sehat tentunya ya. Karena sehat itu emosi. Kalau saya sehat dulu. Jadi saya sarapan dulu sebelum berangkat. Ya, kenyang dulu, ya. Karena biar ini jalan. Ya, baik, terima kasih Pak. Tadi ada jawabannya seperti yang sudah diberikan Pak Hasbullah tadi ya. Plus itu salah satu kalau di kita sih ngomongnya itu pseudoscience gitu ya. Pseudoscience itu seolah-olah saintifik tapi bukan. Yang disebut sebagai kalau kita punya sugesti terhadap sesuatu itu akan kejadian gitu loh. Jadi kalau kita punya sugesti bahwa kita akan kaya raya ya langsung bisa kaya raya seperti itu. Kalau seperti itu ya semua orang kaya raya, nggak ada yang nggak usah perlu susah payah seperti itu gitu. Jadi kita bukan meng-attract apa yang kita pikirkan, tapi lebih kepada filosofinya ini filosofi Pak Tani gitu ya. Kita itu mengunduh atau memanen apa yang kita tanam gitu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kamu sudah menanam durian, ya nantinya akan panennya ya buahnya buah durian. Nggak mungkin kemudian kamu panennya kemudian menjadi buah stroberi misalnya seperti itu gitu. Nah, pemahaman bahwa apapun yang kemudian kamu hadapi ini sebenarnya hasil dari panen yang pernah kamu lakukan itu akan sebetulnya akan membuat menjadi lebih legowo itu di situ sebetulnya. Jadi bukan kenapa kok saya ya masuk di kelas 1 bisa moodnya stabil, di sini kok saya jadi begini, di sini kok saya jadi ini, berarti kan kamu ada something latihan yang memang kurang investasi gitu dalam hal latihan yang kemudian diberikan sehingga kemudian performanya menjadi naik turun seperti itu gitu. Jadi pemahaman terhadap bahwa apapun yang kita peroleh itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri itu akan jauh lebih memudahkan gitu loh. Instead of kita berpikir bahwa jangan negatif thinking, harus positif thinking, itu sangat melelahkan. Selain bahwa bisa jadi toxic gitu ya. Nanti pada saat kita tidak bisa positif, saat kita tidak bisa optimis, berarti saya ini orangnya kurang bersyukur, saya tidak tahu terima kasih, nyalain diri sendiri lagi, malah depresi dan seterusnya gitu loh. Jadi instead of berpikir seperti itu lebih baik melihat bahwa apapun yang saya temui saat ini ya memang wes ya gitu, saatnya saya harus menghadapi ini. Bisa belajar apa dari sini, malah justru begitu gitu. Bukan seandainya pun saat ini tidak bisa memberikan performa yang terbaik gitu ya sudah gitu kan, bisa belajar apa dari performa yang kurang sip ini gitu. Evaluasi terhadap diri sendiri itu memang terus-menerus harus dilakukan gitu. Kita apalagi di era sosial media sekarang ini gitu, seringkali terlalu sibuk mengevaluasi orang lain dan postingan orang lain gitu, instead of mengevaluasi apa yang terjadi dalam mind kita sendiri, seperti itu sih. Yang ketiga tentang posisi satu lagi ya. Oh, baik.